Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Uswatun Hasanah, Afindi Dewi Salsabila, dan Ana Wahyu Lestari, mahasiswa pendidikan geografi Universitas Jember. Materi yang akan kita pelajari yaitu klasifikasi sumber daya alam, sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada berbagai ragam sumber daya alam yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya seperti batu besi, emas, kapas, dan serat kayu. Yang kedua, sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, dan kincir angin. Kita menggunakan energi yang dihasilkan sumber daya alam itu untuk memasak, menggerakkan kendaraan, atau mesin industri. Yang terakhir, sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Contohnya, untuk mata pencaharian seperti pertanian dan perikanan, untuk tempat tinggal, arena bermain, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati seperti bahan tambang, tanah, air. Sedangkan sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup, sumber daya alam tumbuh-tumbuhan atau nabati, dan sumber daya alam hewan atau yang disebut juga hewani. Yang terakhir, sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam tidak cepat habis. Pembaharuan bisa terjadi dengan 2 jalan, yaitu secara reproduksi atau dengan adanya siklus. Yang pertama, pembaharuan dengan reproduksi. Pembaharuan ini terjadi pada sumber daya alam hayati, seperti hewan dan tumbuhan yang dapat berkembang biak sehingga jumlahnya bertambah. Akan tetapi, bila pengelolaannya tidak tepat, sumber daya alam hayati dapat punah. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestariannya. Yang kedua, pembaruan dengan adanya siklus. Misalnya, air dan udara terjadi proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaruan. Adanya aktivitas manusia juga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam loh. Misalnya, pencemaran udara akan menurunkan kualitas atmosfer bumi. Dan penebangan hutan dapat menurunkan kualitas air tanah dan menimbulkan banjir. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Pembentukan kembalinya memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, bahan tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, sumber daya ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan,
yakni sumber daya alam tidak cepat habis dan sumber daya alam cepat habis. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis. Tidak cepat habis karena nilai konsumtif terdapat barang itu relatif kecil. Manusia hanya memanfaatkannya dalam jumlah yang sedikit. Di samping itu, sumber daya alam ini tidak dipakai secara berulang-ulang, sehingga tidak cepat habis. Contohnya, intan, batu permata, dan logam mulia atau emas. Sedangkan sumber daya alam yang cepat habis ini dikarenakan nilai konsumtif akan barang itu relatif tinggi. Manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber daya alam akan cepat habis. Di samping itu, daur ulangnya sukar dilakukan. Contohnya, bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Potensi dan sebaran sumber daya alam yang dikembangkan di Indonesia meliputi sumber daya kehutanan, sumber daya pertanian dan perkebunan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan juga sumber daya pariwisata. Sumber daya alam kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu hutan hujan, hutan musim, hutan sabana, hutan bakau, dan hutan gambut. Hutan hujan. Hutan hujan merupakan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dicirikan dengan curah hujan tinggi, banyak tumbuhan kanopi, kelembaban tinggi, dan sinar matahari jarang masuk ke tanah. Sebaran hutan hujan di Indonesia ada di Sumatera, Kalimantan, sebagian Jawa, dan Papua. Hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim. Ciri utama dari hutan musim yaitu jenis vegetasi sedikit, hanya 1 atau 2. Saat musim hujan, daunnya lebat, namun saat musim panas akan rontok. Contoh tumbuhan hutan musim adalah jati, ketapang, dan sengon. Hutan sabana. Hutan sabana adalah suatu padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia. Hutan sabana memiliki luas paling sempit di antara semua jenis hutan di Indonesia. Jenis flora dan fauna di hutan sabana sangat minim karena kondisi curah hujan rendah. Sebaran hutan sabana di antaranya di Nusa Tenggara, Madura, dan Taman Nasional Baluran. Fauna khas sabana adalah kuda dan beberapa jenis rusa dan burung. Hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang cukup unik karena hanya dijumpai di batas daratan dan lautan. Ciri khas mangrove adalah memiliki akar menggantung yang banyak. Mangrove merupakan ekosistem yang berfungsi untuk mencegah abrasi laut dan rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, kepiting, udang, dan bangau. Sebaran mangrove atau bakau di Indonesia ada di pantai utara Jawa, selatan Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. Hutan gambut. Hutan gambut merupakan tipe hutan di daerah rawa. Indonesia punya total lahan gambut tropis terluas di dunia dengan total 22 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sumber daya pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni golongan A seperti minyak bumi, uranium, dan plutonium. Golongan B seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Dan golongan C seperti garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes. Bahan galian golongan A merupakan barang strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Minyak bumi dan gas bumi.
Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Walaupun sudah dikembangkan energi baru dan terbarukan, tetapi tetap saja minyak bumi dan gas masih menjadi pilihan utama karena kemudahan mendapatkan dan produksinya. Sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua. Batu bara. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan oleh batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain sebagainya. Cadangan batu bara Indonesia merupakan terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau seperti Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangatlah besar. Nikel. Nikel merupakan logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat, keras, dan mulur, tergolong dalam logam peralihan. Sifat tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadap oksidasi, dan kemampuan mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim. Tambang nikel di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sumber daya kelautan. Indonesia memiliki laut dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Sumber daya laut adalah unsur hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah laut. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, akan tetapi juga yang berada di bawah permukaan laut. Perikanan. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan laut Indonesia terdiri atas perikanan pelagis yang tersebar hampir di semua bagian laut Indonesia. Di Indonesia bagian barat, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar, cakalang, dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga membudidayakan ikan, terutama di daerah pesisir dengan jenis ikan bandeng dan udang. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk sebuah karang. Manfaat terumbu karang. Terumbu karang memiliki 3 manfaat, yaitu secara ekonomi, secara ekologis, dan secara sosial ekonomi. Manfaat ekonomi adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Sedangkan manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Sumber daya pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, dan mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam lingkup ASEAN, wisata Indonesia berada di peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Adapun potensi pariwisata Indonesia meliputi wisata alam. Wisata alam merupakan bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, serta bentang alam khusus seperti gua, kars, dan padang pasir. Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Wisata buatan merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. AMDAL singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Diperlukan saat proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu tersebut. Komponen lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Fungsi AMDAL. Apa saja fungsi AMDAL? Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan mengelola serta pemantauan lingkungan hidup. Dan yang terpenting adalah sebagai pedoman pengambilan kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL. Apa saja manfaat AMDAL? Yang pertama, bagi pemerintah. Di antaranya 1. Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, keselamatan masyarakat. 2. Menghindari pertentangan yang mungkin akan timbul, khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain. Yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya tidak rusak, baik sumber daya alam yang sedang dikelola sendiri maupun yang dikelola oleh proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum diolah. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. 1. Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. 2. Menjalankan kontrol pelestarian lingkungan. 3. Terlibat pada suatu proses pengambilan keputusan. 4. Mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan suatu proyek. Selanjutnya mengenai pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Yaitu proses pembangunan mencakup lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan artinya memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa saja prinsip pembangunan berkelanjutan? Antara lain yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Kemudian dasar pembangunan berkelanjutan ialah meliputi
dimensi ekonomi, dimensi sosial manusia, dimensi lingkungan, dan dimensi teknologi. Dimensi teknologi sendiri terbagi menjadi beberapa hal, yaitu pengetahuan, tata nilai, organisasi, sistem biologi, dan teknologi, dengan menggunakan pendekatan manajemen, intelektual, ekologi, dan penggalian pengetahuan, serta potensi lokal. Berikutnya, pembangunan berkelanjutan berdasarkan ekonomi mencakup pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas masyarakat. Kemudian dalam sosial masyarakat meliputi kemiskinan, pemberdayaan, dan pengembangan. Dan yang terakhir pada lingkungan hidup, Created using Powtoon.